Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Hariatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Harga ikan segar di pasar tradisional Kota Langsa melambung akibat menurunnya pasokan dari nelayan. Dua jasad penumpang perahu karam terdiri atas ayah dan anak di Sungai Tamiang ditemukan setelah pencarian selama 2 hari. Wisata Arung Jeram di Kabupaten Aceh Tengah dipadu aksi membersihkan daerah aliran Sungai Kerung Pesangan dari sampah. Harga ikan segar di pasar tradisional Kota Langsa melambung. Sebelumnya kenaikan terjadi secara bertahap selama 2 bulan terakhir akibat permintaan yang tinggi sedangkan pasokan menurun. Harga ikan kembung yang biasanya Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp50.000. Ikan tongkol harganya juga naik dari harga Rp25.000 per kilogram menjadi Rp35.000. Demikian juga ikan dencis naik Rp10.000 dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Ikan tuna juga naik dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp45.000. Selain harganya naik, beberapa jenis ikan mulai sulit diperoleh. Kondisi ikan di Kota Langsa ini naik turun dah. Karena kan apalagi ini kan bulan bulan Maulid kan. Kayak dulu harga ikan normal kemarin. Bulan 5 ataupun bulan 6 normal harga ikan. Ini kan kemungkinan mungkin bulan terang. Botnya keluar, bot bilang saya kita nggak ada yang keluar. Itu harga ikan naik, karena ikan tak ada. Kenaikan harga ikan dikeluhkan warga saat harga kebutuhan pokok sedang mahal. Apalagi menghadapi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemarin itu juga harga ikan. Ya, kemarin. Hari ini 35 juga. Iya, ada harga pokok yang naik. Cabai cabai ya. 100. Itu aja harga sembako yang naik. Melambungnya harga ikan semakin menambah beban warga. Mereka hanya bisa berharap harga ikan dan harga kebutuhan pokok lainnya bisa kembali normal. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Penanganan kasus korupsi pengadaan wastafel COVID-19 dinilai miliaran rupiah di Aceh kembali disorot publik. Solidaritas Pemuda Anti Korupsi (SIPAK) mendesak Polda Aceh untuk segera menahan Syifaq Muhammad Yus yang telah lama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam aksi demonstrasi di halaman Mapolda Aceh Selasa siang. Koordinator SIPAK Isra Fuadi mengatakan Syifaq M. Yus merupakan pengelola 159 paket proyek wastafel dengan nilai 43,5 miliar rupiah. Dan diduga merugikan negara hingga 7,2 miliar rupiah. SIPAK menilai lambannya penahanan tersangka diduga karena adanya aktor intelektual yang melindungi perjalanan kasus ini. Korupsi dana COVID-19 adalah kejahatan yang setara dengan pengkhianatan terhadap kemanusiaan, sebab terjadi di masa rakyat berjuang menghadapi pandemi. Mereka mendesak pengadilan menjatuhkan hukuman terberat kepada pelaku. Kemudian kita juga mendesak pihak kepolisian untuk segera menahan para tersangka dan Syifaq M. Yus yang kita duga merupakan salah satu pemeran utama dalam kasus korupsi wastafel Dinas Pendidikan Aceh.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Zulhir Destrian menegaskan penyidikan kasus korupsi wastafel COVID-19 tetap berjalan, di mana pemanggilan tersangka Syifaq Muhammad Yus dijadwalkan ulang besok. Sementara keputusan penahanan akan ditentukan setelah hasil pemeriksaan dan dipastikan akan ada tersangka lain yang menyusul secara bertahap. Oh, penahanannya kan tergantung dari hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan, terus dari hasil keterangan saksi, ahli nanti bagaimana, nanti baru kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Untuk yang besok dipanggil apa cuma Syifaq atau sama Pak Ismail? Sementara Syifaq dulu, beliau dulu, nanti baru nanti kita lihat nanti yang lainnya. Nanti memang ada nanti yang lain lagi, kita tetapkan sebagai tersangka tapi nanti bertahap. Syifaq juga mengingatkan penyidik untuk bertindak adil dan tanpa tebang pilih, serta menjerat mafia proyek dan pelindung di balik kasus ini. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Dua penumpang perahu karam di Sungai Tamiang ditemukan, namun dalam kondisi meninggal dunia. Jasad kedua penumpang ditemukan pada Senin tengah malam dan Selasa dini hari, usai pencarian selama 2 hari. Tim SAR gabungan menemukan kedua jasad penumpang perahu sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Petugas menemukan jasad Ardi Chandra pada Senin malam, sedangkan jasad Ubay Fadilah Chandra ditemukan pada pukul 2 Selasa dini hari. Kedua jasad perahu karam ditemukan terpisah. Usai ditemukan kedua jasad tersebut langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Menginformasikan bahwa korban kedua-duanya sudah ditemukan tadi malam oleh tim SAR gabungan. Korban pertama atas nama Ardi Chandra ditemukan pukul 23:15. Korban ditemukan sekitar 3 km dari LKP dengan kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua atas nama Ubay Fadilah Chandra ditemukan pukul 02:10 dengan jarak 3,5 kilo dari LKP dengan kondisi meninggal dunia. Perahu karam berawal saat Ardi Chandra mengajak 2 anaknya dan seorang keponakan untuk memancing pada Minggu pagi. Namun perahu yang digunakan bocor dan karam di tengah sungai. Korban sempat menyelamatkan anak bungsu dan keponakan. Namun saat berusaha menolong putra sulungnya, arus deras membuat keduanya hanyut dan tak dapat diselamatkan. Proses pencarian sempat terkendala arus deras dan kondisi sungai yang meluap. Namun berkat upaya tanpa henti, tim gabungan berhasil menemukan kedua jasad korban. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tamiang. Di tengah kemeriahan Aceh Film Festival 2025, panggung sinema lokal kembali merebut perhatian lewat berbagai karya yang mengangkat budaya dan jejak tragedi masa lalu Aceh. Kehadiran Duta Festival Film Indonesia 2025, Ringo Agus Rahman dan Sheila Dara Aisha, memberikan warna berbeda dalam festival ini, terutama saat keduanya turut menyaksikan film-film pendek sineas Aceh. Sejumlah judul yang diputar antara lain Hikayat Existence, Little Memories of the Sea, hingga Umbak Raya, karya animasi Yuda Nabilah yang menghadirkan narasi tentang laut dan ingatan kolektif masyarakat. Antusias penonton juga tak kalah menggema, sebagai bukti bahwa film dapat menjadi medium untuk merawat ingatan dan budaya. Perasaannya sungguh luar biasa, senang sekali ya. Kayak aku tuh nggak nyangka filmku bisa diputar di audiens yang sebanyak ini. Aku juga nggak nyangka pesan-pesan yang ingin ku sampaikan tuh tersampaikan, dan kayak yang sebenarnya aku tulis tuh nggak lucu tapi mereka malah ketawa gitu. Dan ini juga menjadi salah satu peluang bagi aku dan sineas Aceh tentunya untuk terus berkembang. Ada rasa haru dan sedih, dan
paling mengesankan itu pada film yang pertama, Hikayatus Sisters. Itu paling mengesankan karena film dokumenter namun membawa satu budaya Aceh, yaitu hikayat yang sekarang agak mulai redup, namun memulai kembali dalam bentuk film hybrid dokumenter yang sangat keren. Lewat festival ini, harapan masyarakat mengalir agar Aceh Film Festival terus hadir setiap tahun sebagai ruang apresiasi dan pertumbuhan sinema lokal. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.